Peran dan tanggung jawab dalam manajemen aset. Tanggung jawab formal atas aset merupakan jaminan pengelolaan risiko yang baik dan memadai kontrol yang ditetapkan sesuai dengan selera risiko dan langkah-langkah yang direkomendasikan dalam kebijakan. Kita berbicara di sini tentang tanggung jawab fungsional sebagai lawan dari teknis atau tanggung jawab administratif seperti database administrator atau DBA atau aplikasi dukungan. Manajer fungsional suatu aset lebih memperhatikan kualitas dan penggunaan aset secara tepat dalam proses bisnis dibandingkan dengan pertanyaan teknis. Dan inventaris aset, katakanlah langsung, program keamanan mungkin ada bahkan jika aset yang akan ditawarkan dilindungi belum diidentifikasi secara formal. Dengan kata lain, perusahaan tidak menunggu untuk mengidentifikasi dan secara formal mencatat aset mereka sebelum menyiapkan sistem perlindungan. Administrator rumah sakit mengetahui bahwa data pasien bersifat rahasia dan harus dilindungi. Industrialis tahu bahwa rahasia manufaktur itu berharga, dan para bankir tahu bahwa catatan klien dan reputasi mereka harus dilindungi. Mengapa? Kemudian khawatir tentang mengidentifikasi aset perusahaan dan mengapa mengembangkan inventaris? Nah, jawabannya sederhana. Tanpa inventaris formal aset yang diklasifikasikan menurut dengan tingkat kepekaan atau kerahasiaan, kekritisan, dan kriteria lainnya, tidak akan dapat mengoptimalkan sistem proteksinya. Program keamanan tanpa persediaan aset akan terlalu mahal atau tidak efektif. Tanpa mengetahui aset apa yang harus dilindungi, di mana mereka berada, dan bagaimana mereka digunakan, perlindungan tidak akan ditargetkan dan karena itu tidak dioptimalkan. Contoh, alamat email yang terdapat dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM digunakan untuk pelacakan pelanggan juga dapat digunakan oleh departemen pemasaran. Inventaris aset klasik dan statis seperti CMDB akan merujuk pada basis data CRM, tetapi tidak akan dapat mengklasifikasikannya secara otomatis atau menyorot penggunaan datanya oleh unit bisnis lain. Peraturan perlindungan data pribadi atau prinsip peningkatan privasi data mengharuskan perusahaan untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan arus data. Dan pembentukan pemetaan data pribadi akan bermanfaat untuk pertemuan persyaratan ini, sekaligus memungkinkan penilaian dampak privasi yang lebih akurat atau PIA dan analisis risiko terkait pemrosesan data pribadi. Ini juga akan membantu untuk memahami siklus hidup data. Bagaimana data dikumpulkan, dari sumber mana, yang operasi tergantung pada mereka, di mana mereka disimpan sementara, yang bisnis peran memiliki akses ke mereka, sistem dan aplikasi apa yang menggunakannya, di mana mereka disimpan, dan bagaimana mereka dihancurkan. Kesimpulan, proses manajemen aset informasi mencakup serangkaian kegiatan inti dalam pengelolaan dan tata kelola program keamanan. Mungkin bisa dipertimbangkan prasyarat untuk manajemen risiko dan pembentukan kontrol keamanan. Ini terutama benar dalam konteks saat ini, di mana pertukaran data seringkali identitas melampaui batas perusahaan atau merupakan bagian dari model bisnis baru. Sebuah aset inventaris adalah salah satu alat penting untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh setiap pemerintahan badan tentang penggunaan dan perlindungan nilai-nilai utama perusahaan. Bab ini memberikan beberapa wawasan tentang cara efektif dan pragmatis mengelola aset informasi perusahaan.
Identifikasi aset dan klasifikasinya, civication, oleh kerahasiaan dan kekritisan memungkinkan untuk mengkompilasi sebuah penemuan teori yang akan segera menjadi alat dan sumber yang tak ternilai untuk analisis risiko dan analisis dampak dan referensi bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari operasi hingga badan dan auditor. Beberapa alat dan metode inventaris tersedia di pasar, namun penting untuk mendefinisikan dan mengingat tujuan dengan jelas bahwa inventaris ini harus membantu untuk mencapainya. Ini adalah prasyarat untuk penerimaannya dan efektif digunakan dalam jangka panjang. Sekian dari kami, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.